Faris sedang duduk di beranda rumah ketika motor Dava berhenti di depan pagar. Dari jok belakang, Alia turun sambil membawa tripod kecil dan tas kamera. Di belakang mereka, Roni dan Zidan muncul sambil tertawa, masing-masing menenteng minuman dalam plastik bening. Jadi nanti kita muter-muter aja ya, ambil yang rame, terus bagian yang gelap juga. Siapa tahu dapat konten serem, kata Faris sambil merapikan kaos hitamnya. Pasar malam baru dibuka kemarin. Lapangan timur yang biasanya kosong, sekarang penuh lampu warna-warni, wahana mainan anak-anak, dan deretan tenda makanan. Warga desa Surodadi ramai berdatangan, dari anak kecil sampai orang tua. Faris dan teman-temannya memang sering bikin vlog horor ringan, iseng-iseng direkam, lalu diunggah ke YouTube. Begitu sampai, mereka langsung membaur dengan kerumunan. Kamera dipegang bergantian, kadang disangga tripod kecil. Dava merekam bagian komedi putar, Alia ambil gambar tukang biang lala. Sementara Roni dan Zidan sibuk cari jajanan buat dijadikan konten icip-icip. Coba ke pojok sana deh, ujar Alia sambil menunjuk ke arah sudut lapangan yang agak gelap. Di ujung barisan tenda ada satu gerobak merah tua berdiri sendiri. Tidak ada penerangan, tidak ada penjual, tapi roda kayunya menancap dalam tanah seolah sudah lama tidak dipindahkan. Aneh, gerobak doang, tapi dibiarkan gitu, gumam Faris. Mereka berjalan perlahan mendekat. Di tengah langkah, Roni berhenti. Lihat itu, ada orang berdiri di belakangnya, yang lain ikut menoleh. Benar, seorang wanita tampak berdiri membelakangi mereka di balik gerobak. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya seperti baju lengan panjang berwarna merah gelap, hampir menyatu dengan warna gerobak. Diam, tidak bergerak, Faris mengangkat kameranya, tapi Zidan cepat menahan. Jangan dulu, tanya dulu baik-baik, siapa tahu itu penjual beneran, bisik Zidan. Alia mendahului langkah. Tapi saat jarak tinggal 5 meter, sosok wanita itu perlahan hilang. Bukan pergi, bukan lari. Hilang, tidak ada siapapun di belakang gerobak itu sekarang. Dia kemana? Tanya Roni pelan. Gerobaknya masih sama, merah tua, sedikit terkelupas catnya. Tidak ada nama, tidak ada perlengkapan jualan di atasnya. Kosong. Faris memutar kamera ke arah gerobak, merekam tanpa bicara. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dari bagian pasar yang lain. Mereka berdiri di sana sebentar. Tidak ada yang berani bicara. Alia akhirnya membuka suara. Pelan. Kita cari tempat lain aja yuk. Mereka menjauh, kembali ke tengah keramaian. Faris menoleh sekali lagi ke arah gerobak. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Malam itu mereka pulang tanpa banyak bicara. Saat Faris memindahkan hasil rekaman ke laptop, ia berhenti pada satu frame. Di ujung video, tepat saat kamera menyorot gerobak merah, ada siluet samar berdiri di belakangnya. Ia mundur beberapa detik, diputar ulang. Sosok itu ada, tapi tidak terlihat saat mereka berdiri di sana tadi. Faris menyandarkan punggungnya ke kursi, mencoba tetap tenang. Tangannya bergerak otomatis menyimpan file itu ke folder khusus. Yang lain belum tahu, tapi dalam hati Faris ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Faris datang sendiri ke pasar malam. Teman-temannya tidak ikut malam itu. Dava sedang ada acara keluarga, Roni dan Zidan sibuk edit video. Sementara Alia mengaku tidak enak badan. Faris bilang hanya ingin ambil beberapa footage tambahan. Tapi sebenarnya pikirannya masih tertinggal pada gerobak merah yang mereka lihat semalam. Pasar masih ramai. Musik dari wahana permainan terdengar pelan dari kejauhan. Lampu warna-warni menggantung di antara tenda-tenda. Faris berjalan pelan menyusuri barisan pedagang, lalu menuju sudut lapangan yang agak sepi. Gerobak itu masih ada. Warnanya tidak berubah. Cat merah tua terlihat lebih kusam di bawah cahaya temaram. Letaknya pun masih sama, seperti tidak disentuh siapapun.
Faris berdiri agak jauh, memperhatikan. Ia tidak langsung mendekat. Dari balik kerumunan, tampak ada seseorang berdiri di belakang gerobak. Tubuhnya tegak, rambut panjang menjuntai ke depan, menutupi sebagian wajah. Bajunya merah, warnanya menyatu dengan warna gerobak. Ia tidak bergerak. Faris mencoba tetap tenang. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan kamera. Lensa diarahkan ke depan, membidik sosok itu dari jauh. Tapi saat Faris mengintip melalui layar kecil kamera, orang itu tidak terlihat. Ia turunkan kamera, sosok itu masih ada. Ia coba lihat dari kamera lagi, tetap kosong. Faris mendekat perlahan. Tidak ada yang memperhatikan karena keramaian pasar malam cukup menyita perhatian. Semakin dekat, sosok itu masih tampak berdiri membelakangi gerobak. Tapi langkah Faris tiba-tiba terhenti. Sosok itu mulai melangkah. Tidak ke arah Faris, tapi menyusup ke dalam kerumunan di sisi kanan. Ia berjalan pelan, tanpa menoleh. Faris mempercepat langkah, mencoba mengikutinya. Tapi tubuh-tubuh orang yang lalu lalang membuatnya kehilangan arah. Sosok itu lenyap begitu saja di antara keramaian. Faris berdiri bingung. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ia kembali ke arah gerobak merah. Masih di tempat yang sama. Tidak berubah, tapi tetap tidak ada orang di sana. Ia mendekat lebih dekat dari sebelumnya. Gerobak itu terlihat tua. Beberapa bagian kayunya mulai lapuk. Di bagian bawahnya ada bekas noda hitam yang membekas di kayu. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda kalau ini milik seseorang. Faris memotret sekali, lalu mundur beberapa langkah. Udara terasa berbeda, lebih dingin dan lembab. Ia merasa tidak nyaman, seperti sedang diawasi. Sebelum pulang, Faris mencoba bertanya pada dua pedagang yang berada di dekat situ. "Gerobak itu punya siapa, Pak?" Salah satu dari mereka menoleh sekilas. "Itu udah lama nggak ada yang pakai. Dulu sempat dipakai jualan, tapi sekarang kosong. Nggak ada yang berani mindahin." "Kenapa nggak ada yang mindahin?" Pedagang itu hanya mengangkat bahu. "Nggak tahu pasti, tapi yang jaga parkir di pojok bilang pernah lihat ada yang berdiri di belakangnya tengah malam." Faris tidak bertanya lagi. Ia mengucapkan terima kasih lalu pergi. Sebelum naik motor, ia menoleh sekali lagi ke arah sudut lapangan. Gerobak itu masih di sana. Faris duduk di depan laptopnya. Di layar, folder berisi file rekaman dari 2 malam terakhir sudah terbuka. Ia memanggil Dava, Roni, Zidan, dan Alia lewat grup chat. Mereka datang ke rumah Faris malam itu untuk membantu memilih bagian mana yang bisa dijadikan konten. "Coba mulai dari rekaman pertama, pas kita lihat gerobak merah itu," kata Dava sambil membuka sebungkus keripik. Faris memutar ulang bagian awal. Mereka menonton dengan seksama. Tidak ada yang aneh di beberapa menit pertama. Hanya keramaian pasar, suara tawa, dan pengambilan gambar ala kadarnya. Lalu, saat bagian kamera mengarah ke gerobak, mereka semua diam. Di layar terlihat jelas sosok wanita berdiri membelakangi gerobak. Rambutnya panjang, pakaiannya merah tua, tubuhnya tegak seperti patung. Padahal waktu itu mereka yakin tidak ada siapapun di sana. "Itu siapa?" tanya Alia pelan. Roni mendekat ke layar. "Waktu kita rekam ini nggak ada orang kan?" Faris mengangguk. Ia ingat betul. Mereka bahkan sempat memutar kamera ke segala arah karena heran melihat gerobak kosong. Tapi di rekaman itu, sosok wanita itu berdiri diam. Zidan mencoba bercanda. "Mungkin penjualnya muncul di kamera, tapi ngilang pas kita lihat langsung." Tidak ada yang tertawa. Faris memajukan timeline video. Di frame lain, kamera sempat menyorot ke arah belakang gerobak lagi. Sosok itu masih ada, tapi kali ini sedikit lebih dekat, seolah kamera secara tidak sengaja menangkap pergerakannya. Wajahnya belum jelas terlihat, tapi posisinya berubah. "Gue nggak suka ini," ujar Alia sambil melipat tangan di dada. Faris menutup laptop. Mereka akhirnya sepakat tidak langsung mengunggah video itu.
Dava menyarankan agar bagian itu dipotong, tapi Faris menolak. Ia ingin mencari tahu lebih dulu. Setelah teman-temannya pulang, Faris mencoba tidur. Lampu kamar sudah dimatikan, tapi matanya tetap terbuka. Ia memandangi langit-langit sambil berpikir. Malam itu ia merasa ada sesuatu di balik jendela. Bayangan samar terlihat berdiri diam di luar. Faris tidak berani bangun. Ia hanya menarik selimut sampai ke dagu, menahan napas. Beberapa menit berlalu, bayangan itu tidak bergerak. Faris memejamkan mata dan berharap semuanya hanya perasaan. Tapi saat membuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Faris duduk pelan, mengambil ponselnya, dan menyalakan layar. Di pantulan kaca jendela, terlihat samar warna merah. Seperti kain, tergerai, lalu perlahan menghilang. Pasar malam sudah pindah ke desa sebelah. Lapangan di ujung timur desa Surodadi kembali sepi. Tidak ada tenda, tidak ada lampu warna-warni, dan tidak ada lagi suara permainan atau penjual makanan. Faris berdiri di depan rumah sambil memainkan kunci motor di tangannya. Udara malam itu terasa gerah, tapi entah kenapa tengkuknya dingin. Ia bisa mendengar suara seperti musik dari kejauhan. Suara samar, seperti berasal dari speaker kecil. Ada juga suara anak-anak tertawa dan bunyi peluit mainan. Ia menoleh ke arah lapangan kosong. Suara itu datang dari sana. Faris masuk ke rumah, mengambil jaket, lalu keluar lagi. Ia menyusuri jalan kecil menuju lapangan. Lampu jalan hanya ada 2 di sepanjang jalan itu, dan sisanya gelap. Tapi suara-suara itu terus terdengar, semakin dekat, semakin jelas. Sampai akhirnya Faris sampai di tepi lapangan. Gelap, tidak ada apa-apa di sana. Lapangan itu hanya tanah datar yang sebagian besar ditumbuhi rumput liar. Tapi di tengahnya terlihat bayangan merah samar. Faris mengerjap. Ada sesuatu di sana. Lebih tepatnya, ada bentuk yang mirip gerobak. Ia mundur sedikit, mencoba memastikan. Gerobak itu tampak seperti yang pernah ia lihat saat pasar malam masih berlangsung. Bentuknya sama, warnanya pun tidak berbeda. Dan di belakangnya berdiri sosok seseorang. Tubuhnya diam. Rambut panjang terurai, pakaiannya merah menyatu dengan gelap malam. Faris tidak bergerak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Sosok itu tidak bergerak. Ia berdiri diam, seperti tahu sedang diperhatikan. Faris mundur perlahan, tanpa mengalihkan pandangan. Setelah beberapa langkah, ia berbalik dan berjalan cepat ke arah rumah. Ia tidak berani menoleh lagi. Suara musik yang tadinya samar kini hilang begitu saja. Sampai di rumah, ia langsung menutup pintu dan menguncinya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin suara yang ia dengar hanyalah gema dari desa sebelah. Mungkin bayangan gerobak itu hanya tumpukan barang sisa pasar malam yang belum dipindahkan. Tapi suara musik, tawa anak-anak, dan bayangan sosok berbaju merah itu terasa terlalu nyata. Faris membuka ponselnya dan menulis pesan di grup. Tadi ke lapangan, gerobaknya masih ada. Ada yang berdiri di belakangnya. Tidak ada yang langsung membalas. Faris menatap layar ponsel cukup lama, lalu mematikan lampu dan mencoba tidur. Tapi di luar jendela kamarnya, angin berembus pelan, membawa aroma aneh yang samar. Seperti bau kayu basah dan sesuatu yang hangus. Faris duduk di kursi panjang dekat warung kopi kecil di pinggir jalan. Beberapa orang tua desa sering berkumpul di sana menjelang malam. Ia berharap bisa mendapatkan informasi tentang gerobak merah dan sosok perempuan yang terus muncul dalam pikirannya. Seorang bapak tua dengan topi lusuh dan rokok di tangan duduk tak jauh darinya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Namanya Pak Kusman, pedagang mainan yang dulu pernah ikut keliling bersama rombongan pasar malam. Faris memberanikan diri bertanya, "Pak,
Dulu waktu pasar malam masih sering mampir ke sini. Pernah dengar soal penjual arum manis yang gerobaknya warna merah. Pak Kusman mengangguk pelan. Gerobak merah? Iya, Laras namanya. Faris langsung menoleh. Laras? Pak Kusman memindahkan rokok ke tangan kiri. Laras itu gadis muda, masih 20 waktu itu. Anak tunggal, ibunya sudah lama meninggal, bapaknya kerja serabutan. Laras bantu jualan arum manis buat bantu hidup. Faris mendengarkan dengan serius. Dia anaknya baik, sopan, banyak yang kasihan juga karena hidupnya pas-pasan. Tapi dia rajin, gerobak merah itu milik dia. Ngecat sendiri, nyicil beli alatnya. Pak Kusman terdiam sebentar, lalu melanjutkan, waktu itu pasar malam rame di sini. Laras jualan seperti biasa, tapi malam terakhir sebelum pasar bubar, dia nggak pulang. Faris menelan ludah. Orang-orang sempat cari. Ada yang bilang dia pulang lewat jalan samping sawah, tapi nggak ada yang lihat langsung. Gerobaknya juga hilang. Setelah beberapa minggu polisi datang, tapi nggak ketemu apa-apa. Nggak ditemukan apa-apa? Tanya Faris pelan. Pak Kusman menggeleng. Nggak, seolah dia lenyap begitu aja. Bapaknya sempat keliling nyari, sampai akhirnya pindah karena nggak tahan terus-terusan ditanya orang. Faris menunduk. Sekilas, ia terbayang wajah samar yang pernah muncul di videonya. Sosok perempuan di belakang gerobak, diam, seperti menunggu. Ada yang bilang, waktu terakhir pasar malam mampir ke sini, sebelum pindah, beberapa orang lihat bayangan perempuan berdiri di belakang gerobak. Tapi ya, orang anggap cuma halusinasi. Mungkin juga cuma iseng nakut-nakutin. Pak Kusman tertawa kecil, tapi Faris tidak ikut tertawa. Cerita itu membuat potongan-potongan kejadian belakangan ini terasa lebih masuk akal. Sosok yang terus muncul, gerobak merah yang selalu ada, dan suara keramaian yang datang dari lapangan kosong. Semua itu seolah mengarah pada satu nama, Laras. Alia baru selesai mandi ketika ia berdiri di depan cermin kamarnya. Rambutnya masih basah dan handuk kecil melingkar di leher. Ia menyisir pelan sambil mengamati bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lelah karena beberapa hari terakhir ia sulit tidur. Sudah 3 malam berturut-turut ia merasa tidak tenang. Kadang seperti mendengar suara orang memanggil namanya. Kadang mencium aroma manis yang aneh. Bukan wangi bunga atau makanan segar, tapi lebih seperti gula gosong yang basi. Alia mencoba tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh itu. Ia anggap hanya perasaan karena terlalu sering membahas soal penampakan bersama Faris. Tapi malam ini berbeda. Saat menyisir rambut, ia menunduk sebentar untuk mengambil jepit rambut. Ketika menatap kembali ke arah cermin, jantungnya langsung berdebar kencang. Di bayangan cermin, tepat di belakangnya, berdiri sosok perempuan. Rambut panjang, baju merah. Wajahnya tidak terlihat jelas karena menunduk. Alia membeku. Ia tidak berani menoleh, hanya menatap cermin dengan mata membelalak. Sosok itu tidak bergerak, berdiri diam, sangat dekat di belakangnya. Napas Alia tercekat. Perlahan ia memberanikan diri menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia langsung mundur dari depan cermin dan menyambar ponsel di atas meja. Tangannya gemetar saat membuka grup dan mengirim pesan suara ke Faris. Beberapa menit kemudian, Faris membalas dan menelpon. Alia menceritakan semuanya dengan suara terbata. Faris diam cukup lama sebelum akhirnya bilang, "Gua rasa ini mulai keterlaluan, Al. Gak cuma gua yang lihat sekarang." Alia hanya mengangguk pelan meski Faris tidak bisa melihatnya. Perasaannya makin tidak enak sejak mereka melihat gerobak merah itu. Malamnya, saat Alia sudah berbaring, ia kembali mencium aroma arum manis yang sama. Tidak tajam, tapi sangat mengganggu. Ia menutup hidung dengan selimut dan mencoba tidur. Tapi sebelum matanya benar-benar terpejam, ia mendengar langkah pelan di luar kamarnya.
seperti seseorang sedang berdiri tepat di balik pintu. Ia tidak berani bergerak, dan aroma manis itu makin terasa. Faris kembali ke warung kopi di pinggir jalan, tempat ia sebelumnya bertemu dengan Pak Kusman. Kali ini ia membawa 2 bungkus gorengan untuk berbagi dengan orang-orang yang sedang duduk di sana. Ia tahu, jika ingin mendapat informasi lebih dalam, ia harus sabar dan pintar membawa suasana. 2 pedagang tua yang lain, Pak Samin dan Pak Gito, ikut bergabung di bangku kayu panjang. Mereka tampak ragu saat Faris mulai bertanya soal Laras lagi. Tapi setelah sedikit didesak, suasana jadi lebih serius. "Anak muda, kamu beneran pengen tahu soal itu?" tanya Pak Gito sambil menatap ke jalan. Faris mengangguk. "Sudah ada yang gangguin kami. Bukan cuma saya, tapi juga teman saya." Pak Samin menghela napas. "Laras memang nggak hilang begitu aja." Faris mendekat, mendengarkan lebih saksama. "Waktu pasar malam dulu rame di sini, Laras jualan tiap malam. Gerobaknya selalu dikerubungi anak-anak. Arum manisnya beda, enak. Banyak orang beli ke dia. Tapi ya, namanya orang iri pasti ada." Pak Gito melanjutkan, "Ada satu pedagang laki-laki, jualan bakso. Namanya Naryo. Jualannya sepi, orangnya suka ngomel dan kasar. Laras sering diledekin, diganggu juga. Tapi Laras gak pernah marah." Faris mencatat nama itu dalam pikirannya. Suatu malam, Laras pulang lebih malam dari biasanya. Ada yang lihat dia ribut sama Naryo di belakang tenda permainan. Tapi gak jelas masalahnya apa. Besoknya, Laras gak kelihatan lagi. Gerobaknya hilang. Semua orang nyangka dia kabur. Pak Samin menunduk. Suaranya makin pelan. Beberapa minggu setelah itu, ada yang nyium bau busuk di sungai belakang lapangan. Tapi nggak pernah ditemukan apa-apa. Polisi sempat periksa, tapi cuma sebentar. Nggak ada bukti, dan pasar malam udah pindah ke tempat lain. Faris terdiam. Hawa dingin merayap di lehernya. Pak Gito melanjutkan, banyak yang curiga Naryo pelakunya. Tapi dia nggak pernah ditangkap. Malah lanjut ikut rombongan ke desa lain. Gak ada yang berani ngomong, takut dibilang fitnah. Dan setelah beberapa tahun, semua orang mulai lupa. Faris meremas ujung jaketnya. Cerita ini terlalu gelap untuk dibiarkan hilang begitu saja. Ia menatap jalan kosong ke arah lapangan. Di sana, Laras pernah berdiri, menjajakan arum manis. Mungkin masih berdiri hingga sekarang, menunggu ada yang berani membongkar kebenaran. Faris tidur larut malam. Setelah obrolannya dengan Pak Gito dan Pak Samin, pikirannya terus memutar cerita tentang Laras dan lelaki bernama Naryo. Ia menyalakan kipas angin dan mencoba memejamkan mata. Tapi malam itu tidak seperti biasanya. Dalam mimpinya, ia berada di tengah lapangan kosong, gelap dan berangin. Di hadapannya ada gerobak merah tua. Terlihat tua, kayunya lapuk, catnya mengelupas. Di balik gerobak, Laras berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya berantakan. Tangan kanannya memutar alat pembuat arum manis. Tapi bentuknya aneh. Alat itu seperti berkarat. Dan suara gesekannya membuat kepala Faris pusing. Gumpalan kapas mulai terbentuk di ujung batang bambu. Tapi warnanya bukan merah muda seperti biasa. Warnanya merah tua, seperti darah segar. Cairan merah itu menetes pelan dari mesin ke tangan Laras. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus memutar alat itu. "Aku tidak curang, aku tidak bersalah." Kalimat itu terus diulang Laras dengan suara pelan, namun penuh tekanan. Faris mencoba mundur, tapi tubuhnya seperti tertahan. Kepalanya berat, udara di sekitar makin panas. Laras perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya merah, dan senyumnya tidak ramah. Tangannya yang memegang arum manis merah itu terulur ke arah Faris. "Aku tidak curang, aku tidak bersalah." Faris terbangun dengan napas terengah. Kamarnya gelap, hanya lampu jalan dari luar jendela yang memberi sedikit cahaya. Ia duduk dan memegang keningnya yang berkeringat.
Saat menyentuh bajunya, ia terdiam. Ada bau aneh. Ia mencium bagian leher kaosnya. Aroma manis terbakar, seperti gula yang terlalu lama dimasak, hangus dan lengket. Ia langsung bangkit, membuka lemari dan mengganti bajunya. Kaos yang tadi ia lipat lalu simpan di pojok lemari. Kepalanya masih pusing, tapi ia tahu ini bukan mimpi biasa. Paginya, ia menceritakan mimpi itu pada Alia. Gadis itu hanya menatapnya tanpa banyak bicara, lalu mengaku ia juga bermimpi serupa. Bedanya, Laras dalam mimpinya menangis sambil membawa sebungkus arum manis yang warnanya seperti darah kering. Faris mulai sadar bahwa semua ini bukan sekadar mimpi. Laras sedang menyampaikan sesuatu. Dan sepertinya ia belum selesai. Dava belum pernah menganggap serius soal penampakan. Ia selalu jadi yang paling santai di antara teman-temannya. Saat Faris dan Alia mulai bicara tentang mimpi dan bayangan merah, Dava cuma tertawa kecil. Palingan cuma halusinasi karena kecapekan, begitu katanya. Malam itu Dava tidur lebih cepat dari biasanya. Ia tidak menonton apapun dan tidak membuka media sosial. Tapi menjelang tengah malam, ia terbangun karena merasa ada yang mengawasinya. Ruangan kamarnya masih gelap. Ia duduk perlahan, mencoba melihat keluar jendela. Ada seseorang berdiri di depan pagar rumahnya. Sosok itu diam, menghadap ke arah rumah. Dava sempat berpikir itu maling. Tapi saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia bisa melihat lebih jelas. Rambut panjang, gaun panjang berwarna merah, tidak bergerak sedikit pun, bahkan angin pun tidak menggoyangkan pakaiannya. Dava bergegas memejamkan mata dan menarik selimut. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tidak punya keberanian untuk membuka mata lagi sampai tertidur sendiri. Besok paginya, Dava tidak masuk kuliah. Faris yang khawatir langsung datang ke rumahnya. Dava terbaring lemas. Ibunya bilang sejak pagi Dava demam tinggi. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi lehernya. Yang aneh, saat tertidur, Dava terus mengigau. "Maaf, Laras, aku cuma ikut-ikutan. Aku nggak tahu." Kalimat itu diulang berkali-kali, diselingi isak kecil seperti orang ketakutan. Ibunya tidak mengerti siapa Laras. Faris hanya diam dan menatap temannya. Beberapa jam kemudian Dava bangun. Wajahnya masih lelah, tapi ia langsung menarik tangan Faris. "Aku lihat dia. Dia berdiri di depan rumah. Wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi aku tahu itu Laras. Dia cuma diam, tapi matanya kayak marah banget." Faris menelan ludah. Ini bukan hanya tentang mimpi atau cerita lama. Satu persatu, orang-orang yang terlibat mulai mendapat gangguan. Dan semua itu selalu dimulai dengan satu warna, merah. Pasar malam telah meninggalkan desa Surodadi. Sekarang ramai di desa sebelah, yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dengan motor. Warga desa sebelah menyambutnya dengan senang. Lampu-lampu warna-warni digantung di atas gerobak-gerobak. Suara orang tawar-menawar mulai terdengar lagi. Tapi suasana itu tidak bertahan lama. Seorang anak kecil yang sedang dibelikan mainan oleh orang tuanya tiba-tiba menarik lengan ibunya. Ia menunjuk ke salah satu sisi pasar yang agak sepi. Di sana berdiri seorang perempuan berbaju merah, mematung di antara dua gerobak. "Mbak, itu aneh," kata anak itu. "Dia nggak punya wajah." Ibunya menoleh ke arah yang ditunjuk, tapi tidak melihat siapa-siapa. Ia mengira anaknya hanya mengarang. Tapi sejak malam itu, anak itu jadi pendiam dan enggan tidur sendiri. Beberapa pedagang mulai membicarakan hal-hal aneh. Salah satu dari mereka mengatakan ada suara langkah kaki saat tengah malam. Padahal ia tinggal di tenda paling pinggir. Yang lain mengaku gerobaknya berpindah tempat sendiri. Dan satu pedagang arum manis bahkan memutuskan pulang lebih cepat setelah merasa ada yang memandangi dari balik tenda. Kabar tentang sosok berbaju merah
mulai menyebar dari mulut ke mulut. Awalnya hanya dianggap cerita biasa, tapi makin banyak orang yang mengaku melihat penampakan serupa. Beberapa warga mulai menghubungkan ini dengan cerita lama dari desa Surodadi. Faris yang mendengar kabar itu dari temannya langsung merasa tidak enak. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dia mengikuti pasar malamnya, kata Alia saat mereka bicara lewat telepon. Dia ikut kemana keramaian itu pergi. Faris terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kalau benar dia ikut pasar malam, berarti ini belum selesai. Dan itu membuat Faris sadar, arwah Laras tidak hanya ingin dilihat, ia ingin sesuatu dikembalikan, atau mungkin sesuatu diselesaikan. Faris dan Alia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka ingat cerita para pedagang lama tentang mayat Laras yang dibuang ke sungai belakang lapangan tempat pasar malam biasa digelar. Sungai kecil itu tak terlalu dalam. Airnya mengalir pelan, dipenuhi ranting dan dedaunan kering. Mereka berdua membawa senter dan berjalan menyusuri tepian sungai. Meski matahari belum benar-benar tenggelam, suasananya sudah cukup gelap. Daun-daun bambu bergoyang pelan, menambah kesan sepi. Setelah beberapa menit berjalan, Alia berhenti. Ia menunjuk ke sebuah pohon besar yang akarnya menjuntai sampai ke air. "Lihat itu," katanya pelan. Di antara akar-akar pohon terlihat sesuatu yang tersangkut. Sebuah potongan gerobak kayu sudah lapuk dan ditumbuhi lumut. Warnanya merah pudar dengan bekas cat yang masih tersisa di beberapa bagian. Tak jauh dari situ, sehelai kain lusuh juga tersangkut di ranting rendah. Warna merahnya lebih jelas, seperti kain penutup kepala atau selendang. Faris memungut kain itu perlahan. Aromanya langsung terasa aneh. Ada bau manis yang menyengat, seperti gula yang terlalu lama dipanaskan, tapi juga tercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Ia menatap Alia. "Apa ini? Milik Laras?" gumamnya. Alia mengangguk pelan, lalu menoleh ke sekeliling. Ia merasa seperti sedang diawasi. Tapi tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Di tempat itu, angin hampir tidak bergerak. Namun daun-daun bambu di sekeliling sungai tampak bergetar sendiri. Faris memasukkan kain itu ke dalam kantong plastik kecil yang dibawanya. Mereka berdua sepakat untuk tidak tinggal terlalu lama. Sebelum pergi, Faris menatap kembali ke arah gerobak rusak itu. "Kalau ini tempat dia dibuang, mungkin kita harus kembalikan sesuatu ke sini," katanya pelan. Alia hanya diam. Ia tahu ini belum akhir, tapi mungkin mereka mulai menemukan cara untuk menuntaskan apa yang tertinggal. Faris makin yakin kalau kisah Laras bukan sekadar cerita pasar malam. Ia mulai menelusuri siapa saja pedagang lama yang dulu pernah berjualan di pasar malam yang sama. Beberapa sudah pindah, ada juga yang meninggal. Tapi seorang pedagang keripik, Pak Manto, masih tinggal tidak jauh dari desa. Pak Manto sudah tua, tubuhnya kurus dan jalannya pun lambat. Ia tinggal sendiri di rumah kecil yang sepi. Faris datang bersama Alia, membawa hasil rekaman vlog dan selembar foto gerobak merah yang mereka temukan di sungai. Ia tidak langsung bertanya tentang Laras, tapi perlahan mengarah ke topik pasar malam Tempo dulu. Saat nama Laras disebut, wajah Pak Manto berubah. Pandangannya kosong, lalu tangannya mulai gemetar. Ia memejamkan mata dan bersandar di dinding rumahnya. "Laras," gumamnya lirih. "Anak itu?" Faris mendekat, mencoba bertanya pelan. Apa benar Laras pernah jualan arum manis di pasar malam? Pak Manto tidak langsung menjawab. Tapi tak lama kemudian, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya cuma ikut-ikutan. Saya takut. Saya nggak tahu mereka mau sejahat itu." Kalimat itu membuat ruangan menjadi hening. Alia menahan napas. Faris menunggu, tidak memotong. Pak Manto melanjutkan. Suaranya pelan dan parau. Ia bercerita bahwa dulu Laras memang penjual arum manis yang selalu ramai. Beberapa pedagang iri. Mereka menuduh Laras pakai pesugihan, padahal Laras hanya ramah
dan punya resep keluarga. Puncaknya, mereka merusak gerobaknya dan menjebaknya saat Laras sedang bersih-bersih sendiri di lapangan. Ia dipukul, lalu tubuhnya dibuang ke sungai kecil di belakang. Semua orang diam, termasuk saya. Saya takut mereka bakal nyalahin saya juga kalau ngomong, katanya sambil menangis pelan. Faris tidak tahu harus berkata apa, tapi ia tahu pengakuan ini penting. Setidaknya Laras mulai didengar. Alia mengeluarkan selendang merah yang mereka temukan dan meletakkannya di atas meja Pak Manto. "Kami akan bantu selesaikan ini, Pak," ucap Faris. Pak Manto mengangguk lemah. Ia tahu waktu hidupnya mungkin tidak lama lagi. Tapi ia juga tahu Laras belum benar-benar pergi. Pasar malam rencananya akan dibuka di desa tetangga. Tapi satu persatu pedagang mulai membatalkan. Beberapa di antaranya dilaporkan menghilang secara tiba-tiba dari tempat penginapan mereka. Barang-barang dagangan tertinggal, tapi orangnya tidak ditemukan. Warga mulai panik. Panitia pun akhirnya memutuskan untuk menunda acara, bahkan membatalkannya. Kabar ini sampai ke Faris dan Alia. Mereka merasa kejadian ini tidak lepas dari apa yang pernah terjadi pada Laras. Arwahnya masih berkeliling, mengikuti keramaian pasar malam. Tapi malam itu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Gerobak merah muncul kembali di lapangan desa Surodadi, tepat di tempat pertama kali pasar malam digelar. Beberapa warga yang melintas malam itu mengaku melihat gerobak kecil dengan payung lusuh berdiri sendiri di sudut lapangan. Gerobak itu menyala lemah di bawah cahaya bulan. Seorang perempuan duduk di belakangnya, mengenakan baju berwarna merah gelap. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambutnya panjang dan posturnya sangat mirip dengan sosok Laras yang dulu mereka kenal. Alia mendengar kabar itu dari ibunya. Ia segera menelpon Faris, lalu mereka sepakat untuk datang ke lapangan meskipun sudah larut. Saat mereka sampai, lapangan kosong seperti biasa. Tapi aroma arum manis yang samar terasa di udara. Bau itu tidak seperti arum manis biasa, lebih hangus, seperti gula yang dimasak terlalu lama. Faris mencoba menyalakan kamera ponselnya, tapi layarnya berkedip. Alia berdiri diam, menatap lurus ke arah tengah lapangan. "Aku lihat dia," bisik Alia. Faris menoleh cepat. Di kejauhan, sosok wanita berbaju merah duduk di balik gerobak. Tangannya memutar-mutar kayu arum manis, seperti sedang melayani pembeli yang tak terlihat. Mereka tidak berani mendekat, tapi dari tempat mereka berdiri, suara lirih terdengar pelan. "Aku tidak bersalah." Faris mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Sosok Laras masih duduk di sana. Tapi satu persatu, orang-orang yang lewat, entah mereka manusia atau bukan, datang menghampiri gerobak itu dan menerima gulungan arum manis merah dari tangannya. Gerobak itu seakan melayani dua dunia. Dunia orang hidup dan dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Faris dan Alia memutuskan untuk tidak merekam. Mereka tahu ini bukan sekadar konten. Laras bukan hantu biasa. Ia sedang menuntut satu hal yang belum ia dapatkan, keadilan. Sebelum pulang, Faris menunduk ke arah lapangan dan berbisik pelan. "Kami dengar kisahmu, Laras. Semoga kamu bisa tenang." Malam itu tidak ada lagi suara, tidak ada lagi sosok Laras. Tapi aroma manis yang hangus itu masih tertinggal di udara, seolah menyimpan janji bahwa cerita Laras belum sepenuhnya selesai. Faris dan Alia akhirnya merasa mereka tidak bisa diam saja. Terlalu banyak yang sudah mereka lihat, terlalu banyak yang mereka tahu. Kisah Laras bukan sekadar cerita pasar malam atau rumor pedagang. Itu kenyataan yang pernah ditutup dan dilupakan. Mereka memutuskan membuat sebuah video. Bukan vlog biasa, bukan konten untuk hiburan. Mereka duduk berdua dengan wajah serius dan merekam pengakuan tentang semua yang terjadi. Mulai dari gerobak merah,
sosok wanita berbaju merah, aroma arum manis, hingga cerita pembunuhan yang perlahan mereka susun kembali dari para pedagang lama. Dalam video itu, mereka menyebut nama Laras, menjelaskan siapa dia dan apa yang terjadi padanya. Mereka tidak menuduh, tidak menyebut nama pelaku secara langsung, tapi cukup memberi petunjuk agar orang-orang tahu ini bukan sekadar legenda pasar malam. Setelah video selesai, mereka unggah ke kanal milik Faris. Dalam hitungan jam, komentar mulai berdatangan. Ada yang tak percaya, ada yang merasa pernah melihat gerobak serupa, bahkan ada yang mengaku sebagai keluarga dari pedagang lama. Tapi satu hal pasti, kisah Laras mulai didengar kembali. Malam itu, Faris dan Alia kembali ke sungai kecil di belakang lapangan. Mereka membawa kain merah yang sebelumnya mereka temukan tersangkut di akar pohon. Kain itu masih lembab, berbau manis yang aneh, dan terasa dingin saat disentuh. Mereka menaruh kain itu di atas tanah kering. Faris menyalakan korek api, lalu meletakkan api kecil di ujung kain. Butuh beberapa detik sebelum kain itu terbakar. Api menyala lambat, lalu perlahan melahap kain sampai hanya menyisakan abu tipis. Alia menunduk dan berbisik, "Kami sudah ceritakan semuanya, Laras." Beberapa menit berlalu. Mereka hampir pulang ketika Faris menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah lapangan. Di tempat gerobak merah biasa muncul, sosok Laras berdiri. Kali ini wajahnya terlihat jelas, muda, tenang, tanpa luka. Ia berdiri di samping gerobaknya, tapi tidak lagi membuat arum manis. Ia hanya memandang Faris dan Alia, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tenang, bukan marah, bukan sedih. Beberapa detik kemudian, sosok Laras perlahan memudar bersama dengan gerobaknya. Seolah angin malam membawanya pergi. Faris dan Alia tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya berdiri diam sampai lapangan benar-benar kosong. Tidak ada aroma arum manis. Tidak ada bayangan merah, hanya tanah lapang yang dingin dan senyap. Sejak malam itu, gerobak merah tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada laporan penampakan, tidak ada gangguan. Seakan semuanya sudah selesai. Video mereka tetap ada di kanal. Ditonton ribuan orang, dibagikan berkali-kali. Tapi bagi Faris dan Alia, itu bukan tentang viral atau penonton. Itu tentang memberi tempat bagi seseorang yang pernah diabaikan. Memberi ruang untuk sebuah kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Dan akhirnya, membiarkan Laras benar-benar pergi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.